Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Fernanda. Saya mahasiswi dari Style Al-Kifayah kelas PGMI D21 daring. Di sini saya akan menyimpulkan materi tentang metode menghafal Al-Qur'an. 1. Pengertian metode. Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata ini berasal dari dua kata suku, yakni meta, yang berarti melalui atau melewati, dan hodos, yang berarti jalan atau cara. Jadi, metode berarti jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologi, metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin baik metode itu, maka akan semakin efektif pula pencapaian suatu tujuan. 2. Macam-macam metode menghafal Al-Quran. Yang pertama, metode wahdah. Yang dimaksud dengan metode wahdah adalah menghafal dengan cara satu persatu ayat yang akan dihafalkan. Untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat bisa dibaca sebanyak 10 sampai 20 kali, atau bahkan bisa lebih. Yang kedua, metode kitabah. Kitabah artinya menulis. Adapun yang dimaksud dengan metode ini ialah penghafal terlebih dahulu menulis ayat-ayat yang akan dihafalnya pada selembar kertas. Yang ketiga, metode sima'i. Sima'i artinya mendengar. Adapun yang dimaksud dengan metode ini ialah dengan mendengarkan suatu bacaan untuk dihafalkannya. Metode ini sangatlah efektif bagi penghafal yang mempunyai daya ingat ekstra, terutama bagi para penghafal tunanetra atau anak-anak yang masih di bawah umur yang belum mengenal baca tulis Al-Quran. Yang keempat, metode gabungan. Metode ini merupakan metode gabungan antara metode pertama dan metode kedua, yaitu metode wahdah dengan metode kitabah. Maka dalam hal ini, setelah penghafal selesai menghafal ayat yang dihafalnya, kemudian ia mencoba menuliskannya. Yang kelima, metode jamak. Yang dimaksud dengan metode jamak adalah cara menghafal yang dilakukan secara kolektif, yakni ayat-ayat yang dihafal dibaca secara kolektif atau bersama dan dipimpin oleh seorang instruktur. Yang keenam, metode takrir. Yang dimaksud dengan metode takrir adalah mengulang hafalan atau mensimakkan hafalan yang pernah dihafalkan atau sudah pernah disimakkan kepada guru atau ustadz. Metode ini bisa juga kita lakukan dengan secara mandiri, yaitu dengan cara mengulang-ulang kembali hafalan kita. Yang ketujuh, ada metode talaki. Yang dimaksud dengan talaki yaitu menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru saja dihafal kepada seorang guru atau instruktur. Cara kerja metode ini ialah sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW saat Rasulullah menerima wahyu pertama kali. Ketika itu Jibril terlebih dahulu membacakan wahyu atau ayat kepada Rasulullah di hadapannya. Kemudian secara perlahan Rasulullah mengikutinya sampai hafal. Yang kedelapan, metode Odoa. Odoa adalah kepanjangan dari one day one ayat. One day one ayat berarti menghafal satu hari satu ayat. Yang kesembilan, metode S. Metode S atau metode seluruhnya. Metode seluruhnya adalah sebuah metode dalam menghafal Al-Quran yang tahapannya adalah dengan membaca terlebih dahulu satu halaman dari Al-Quran, dari baris pertama hingga baris terakhir secara berulang-ulang sampai hafal. Yang ke-10, metode B. Metode B
atau metode bagian. Metode bagian adalah sebuah metode dalam menghafal Al-Quran yang sedikit berbeda dengan S. Jika metode S menghafal secara penuh satu halaman, maka metode B hanya membaca dan menghafal sebanyak satu ayat saja, atau dapat disesuaikan dengan tema pembahasan tertentu, sehingga satu tema bisa terdiri dari satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, bahkan bisa lebih. Yang ke-11 atau metode terakhir yaitu metode C. Metode C atau metode campuran adalah metode dalam menghafal Al-Quran yang mengkombinasikan antara metode S dengan metode B. Dalam metode ini, mula-mula penghafal membaca satu halaman berulang-ulang, kemudian pada bagian tertentu dihafal tersendiri. Setelah itu diulang-ulang kembali secara keseluruhan. Baiklah kesimpulannya, jika kita ingin menghafal Al-Quran, alangkah baiknya kita memilih metode yang tepat supaya lebih mudah dihafal.